semuanya, semua para pendengarku yang paling cantik, paling ganteng, paling imut, paling seksi sedunia. Sorry ya, aku lama nggak upload video. Kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan kedua putrinya bernama Mare dan Norah, dibintangi oleh Idris Elba, Sharlto Copley, Lea Sava Jeffries, Iana Haley, dan yang lainnya. Di sini mereka diceritakan sedang berlibur di cagar alam di negara Afrika sana. Tapi karena kelakuan para pemburu ilegal yang membuat salah satu singa ngamuk dan membunuh semua yang ada di sekitarnya. Akankah mereka selamat dari kejaran singa buas ini? Cus, silahkan duduk, pasang earphone dan rasakan keseruan ceritanya. Diawali dengan diperlihatkannya beberapa pemburu ilegal yang sedang memburu singa. Nggak tahu apa yang sedang mereka incar dari singa-singa itu, tapi terlihat mereka menggunakan senjata yang mumpuni. Setelah mereka mendapatkan beberapa singa, beberapa dari mereka balik dan 3 dari mereka tinggal untuk menyisir daerah itu. Nggak disangka satu dari temannya berteriak dan 2 orang lagi mencarinya. Tiba-tiba satu temannya yang ada di belakang menghilang juga. Ketika dia mencari, dia pun tersangkut dengan jebakan tali dan singa buas pun melahapnya. Beberapa waktu kemudian ditunjukkan seorang pria bernama Nate Samuel dan dia berprofesi sebagai dokter. Dan kedua anaknya yang bernama Meredith atau kita sebut sebagai Mer, dan Norah yang sedang melakukan perjalanan ke Afrika untuk berlibur. Singkat cerita, sesampainya di Afrika, di sana mereka dijemput oleh seorang pria bernama Martin Battles, di mana Martin ini adalah teman Nate sewaktu kuliah di Los Angeles. Sekarang Martin udah menjadi seorang ahli botani dan manajer di cagar alam ini. Di sini, Martin membawa Nate dan kedua putrinya ke Mopani. Mopani adalah nama tempat di mana Martin beristirahat dan bekerja. Tempatnya bagus dan menarik. Cuma di sini nggak ada internet. Di malam hari, ketika mereka sedang makan malam, suasana menjadi tegang karena Mer membahas mengenai ibunya. Karena ayahnya meninggalkan ibunya setelah bercerai dan gak lama kemudian ibunya meninggal. Setelah perceraian itu karena mengidap kanker stadium akhir, pada waktu itu Nate gak tahu kalau istrinya mengidap kanker. Dan justru istrinya yang ingin Nate pergi. Dan dia udah melakukan yang terbaik untuk tetap di sisi ibunya. Dan liburan ini bertujuan untuk membuat ikatan keluarga mereka kembali utuh seperti sebelum ibunya meninggal. Keesokan harinya, Martin membawa Nate dan kedua putrinya untuk mengunjungi cagar alam itu. Di perjalanan mereka terlihat bahagia banget. Mereka bahagia karena bisa melihat binatang buas di hadapan mereka langsung. Dan Martin juga mengajak mereka untuk melihat kawanan singa lokal yang dulu sewaktu kecil singa-singa ini adalah singa yang Martin rawat. Martin memperkenalkan Banji sebagai penjaga cagar alam di daerah sini. Dan di saat yang sama, Martin juga menyamperi singa yang lagi nongkrong dengan kawanannya. Nate dan kedua putrinya pun terkejut, singa yang begitu besar bisa bermain dengan Martin. Tapi Martin terlihat bingung karena melihat satu singa betina terluka cukup parah. Dan dia berpikir ini pasti ulah pemburu ilegal. Dia pun mengajak Nate dan kedua putrinya untuk mengunjungi desa kecil di dekat situ yang bernama Songa. Karena siapa tahu orang-orang desa mengetahui ciri-ciri para pemburu itu. Karena pemburu ini udah sangat meresahkan. Dulu mereka hanya berburu gajah, badak, dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka udah memburu singa untuk diambil gigi, cakar, dan tulang mereka yang akan dijual di pasar gelap. Sesampainya mereka di desa Songa, Martin melihat para penduduk di sana udah mati penuh dengan luka sobekan cakar. Martin meminta Nate untuk menjauhi anak-anaknya dari tempat itu. Tapi
Tapi sekecil yang bernama Nora tiba-tiba hilang dan gak tahu kemana. Lalu Nate mendengar teriakan Nora, dan di sana ternyata Nora melihat salah satu penduduk mati bersama kerbau peliharaannya. Lalu Martin pun buru-buru mengajak Nate dan keluarganya untuk kembali pulang dan mencoba menghubungi Bungie. Bungie, come in. Martin, are you still in the field? Tapi Bungie gak menjawab. Dan di tengah perjalanan, mereka melihat salah satu penduduk Songa yang terluka parah. Dan Nate mencoba menyelamatkannya. Tapi si bapak udah keburu dipanggil peri kematian. Lalu Martin menyisir daerah itu dan mencoba mencari binatang apa yang melakukan ini. Dan dia melihat jejak kaki singa di dekat danau. Dan tiba-tiba aja Martin melepaskan tembakan dan Nate mendengarnya. Lalu Nate pun mencoba untuk mencari Martin. Tapi anaknya yang paling besar bernama Mare juga mau ikutan mencari Martin. Dan tiba-tiba aja suasana hening. Dan Nate melihat dari kejauhan ada seekor singa yang mau menerkamnya. Dia lari sekuat tenaga sambil meminta Mare juga untuk masuk ke mobil. Nate meminta Mare mengendarai mobil selama Nate mencegah singa itu masuk. Tapi apesnya karena Mare dalam keadaan ketakutan, mobil pun menabrak pohon di sana. Untung aja mereka selamat. Dan terdengar juga suara dari pemancar radio memanggil Nate. Dan itu adalah suara Martin. Terlihat Martin selamat dari serangan binatang buas itu. Tapi kakinya luka cukup parah dan akan mengakibatkan kematian kalau nggak segera diobati. Karena lukanya banyak mengeluarkan darah. Nate mencoba menenangkan Martin dan memintanya membakar pisau hingga panas dan menempelkan ke lukanya. Di situ Nate teriak dan Nate merasa Martin cukup dekat dan mau menolongnya. Tapi Martin malah menyuruh Nate untuk tetap berada di mobil. Karena ini adalah jebakan dari singa itu, supaya ada orang lain yang menolongnya. Dan di saat itu dia akan menerkam semua orang. Karena mereka semua berada di tempat yang entah berantah, mereka nggak bisa dapat sinyal untuk menghubungi ranger terdekat. Mare mendapatkan senjata bius untuk dimasukin ke dalam senjata dan menembaknya. Ayahnya terkejut, kenapa dia bisa memasangnya? Di situ Mare menjelaskan waktu kenalan dengan Bungie, dia diajari cara memasangnya. Lalu Nate keluar dan mencoba mencari Martin. Sambil Nate mengarahkan lewat radio walkie-talkie, kalau dia melihat ada bayangan yang bergerak, tembak aja. Setelah Martin mengarahkan Nate, si Mare malah dapat duluan di mana lokasi si Martin dan mau menyelamatkannya sendirian. Dan tiba-tiba singa itu pun muncul dan menyerang Nate. Mare membuat kesempatan itu untuk berlari menyelamatkan Martin. Sewaktu Nate tersudut di bawah mobil, Nora mengambil obat bius dan menusukkannya ke hewan buas itu. Dan betul aja si hewan buas itu pergi dan Mare menggunakan kesempatan itu untuk membawa Martin ke mobil. Di malam harinya, sewaktu mereka beristirahat di dalam mobil, mereka kedatangan para pemburu ilegal. Dan Nate pun keluar dan mencoba meminta pertolongan mereka. Para pemburu itu pun meminta Nate $5.000 untuk menyelamatkan mereka semua. Dan Nate pun setuju. Tapi ketika dicek di dalam mobil, ternyata yang akan mereka tolong adalah Martin, si ranger cagar alam yang mereka musuhi. Mereka pun langsung menolak dan menodongkan pistol ke Nate.
Ketika mereka berbicara, si hewan buas itu pun menerkam salah satu dari pemburu ilegal itu. Dan Nate pun mencoba kabur ke dalam mobil. Para pemburu itu pun mengejar singa itu dan akhirnya mereka semua pun mati. Lalu Nate mencoba mengambil mobil mereka, tapi sayangnya kunci nggak ada di mobil itu. Lalu Nate mencoba mencari mayat para pemburu itu dan berharap dapat kunci di salah satu kantong mereka. Sewaktu Nate mencari mayat-mayat itu, suara anaknya memanggil dari walkie-talkie dan membuat si singa itu tahu lokasinya. Dia pun meletakkan walkie-talkie itu dan bersembunyi di atas pohon. Dad, can you hear me? Tapi di atas pohon dia malah ketemu ular yang siap mematoknya. Nate pun menjatuhkan ular itu tepat di punggung singa itu. Nate berhasil mendapatkan kunci mobil itu dan berusaha ke mobil para pemburu ilegal itu. Tapi si singa malah menuju mobil di mana Martin dan anaknya Nate berada. Martin mencoba melawan singa itu untuk nggak masuk ke mobil mereka. Dan Martin meminta Mare untuk keluar dari mobil dan Martin menjatuhkan mobilnya ke jurang bersama singa itu. Terlihat si hewan buas itu masih hidup. Karena bensin yang menotes dari mobil itu, Martin pun menyalakan korek dan berusaha membakar hewan itu dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Nate membawa Mare dan adiknya ke tempat yang aman. Dan mereka berhenti di dekat sebuah gedung sekolah tua yang udah nggak terpakai lagi. Dan di situ Nate mencoba merawat luka Mare. Alright, put that down. Hey, alright man. I want you to breathe. I want you to just be brave. Alright? Watch when I hurt. Alright, get that ready for me? Setelah Nate merawat luka Mare, dia mencoba mencari air. Tapi nggak disangka-sangka, ternyata singa buas itu masih hidup juga dan masuk ke tempat di mana Mare beristirahat. Nora pun berteriak histeris dan Nate langsung menembaki singa itu. Setelah itu, Nate membawa kedua putrinya ke tempat yang lebih aman dan berjanji akan kembali untuk menyelamatkan mereka setelah menghabisi si binatang buas itu. Nate pun memancing si binatang buas itu untuk mengikutinya. Dan Nate mengajak singa itu ke tempat kawanan singa lokal yang kemarin Martin sempat kasih tahu bahwa sifat singa memiliki kawasan teritori mereka. Sifat mereka tidak suka ada singa jantan melihat singa jantan lain berada di daerah kekuasaan mereka. Sembari Nate melawan singa itu dengan hanya sebilah pisau, tiba-tiba aja singa itu diserang oleh singa penguasa daerah itu dan membunuhnya. Terlihat cukup parah dan pingsan. Beberapa hari kemudian, Nate terbangun dari tempat tidur rumah sakit dan berada di sisi kedua anaknya dan berkata kalau dia sangat mencintai kedua anaknya. Setelah Nate sembuh, mereka kembali ke cagar alam itu dan berfoto di samping pohon kesayangan ibunya. Dan akhirnya film pun usai.
So, gimana? Film ini kayak film survival gitu nggak? Cuma yang gua bingungnya ya, bukannya si singa itu yang harusnya survive melawan para pemburu ilegal. Ya gitu deh ya Wak, namanya juga film. Anyway, buat kalian yang cakep, imut, seksi, dan ganteng-ganteng serta cantik-cantik, terima kasih udah nonton. Silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa cantumkan di dalam komentar film apalagi yang kalian mau denger. Sampai di sini dulu ulasanku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Have a nice day and bye-bye.